Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Terima kasih untuk terus mengikuti channel ini. Dan kali ini saya akan lanjutkan untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman semuanya di kolom komentar. Jadi buat teman-teman semuanya yang ada pertanyaan yang ganjel di hati dan lain-lain, tulis saja di kolom komentar. Nanti saya akan jawab ya guys. Oke, kali ini pertanyaannya adalah seputar tentang Yesus. Begini pertanyaannya. Pak Pendeta Luis, izin nanya, di ajaran Bapak, siapa manusia yang tidak punya dosa, Pak? Katanya. Oke, jawab ini nanti saya akan jawab, tapi hati-hati ya, jangan sampai murtad ya. Jangan sampai nanti percaya Yesus ya jadinya ya. Wah, bahaya ini, bahaya. Tapi ya lebih bagus begitu. Ketemu jalan yang benar, jangan ragu untuk masuk, nggak usah malu. Oke, kita akan jawab pertanyaan ini. Tapi pertanyaan ini saya akan menjawabnya panjang lebar. Jadi siapin kopi dan juga buat teman-teman semuanya yang suka ngopi, suka nyusu dan lain-lain, ngeteh dan lain-lain, siapin aja. Nanti kita akan bahas ini. Yang pertama, kita tahu bahwa Yesus adalah manusia sejati, benar ya? Dan ayat-ayat inilah yang sering kali dipakai, dikutip oleh orang-orang yang tidak percaya Yesus dan mengatakan, oh Yesus itu cuma manusia. Ya benar, Yesus itu manusia sejati cuy. 100% manusia. Ya. Kita tunggu dulu, kita tunggu. Saya akan ajak kita untuk buka Alkitab kita. Coba kita buka dalam Matius 1 ayat yang ke-18. Dikatakan dalam Matius 1 ayat 18, di situ kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf dan seterusnya. Jadi Yesus dilahirkan dari perawan Maria, itu menunjukkan bahwa Yesus benar-benar manusia. Gak mungkin lah kalau dia ini bukan manusia kemudian dilahirkan dari manusia. Dan juga yang kedua Matius 21 ayat 18. Coba buka Alkitab kalian semuanya. Yang punya Alkitab, yang gak punya Alkitab install aja di HP. Matius 21 ayat 18. Pada pagi-pagi dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Sorry, batuk. Nah, Yesus merasa lapar. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar manusia sejati. Kalau seandainya dia ini bukan manusia sejati, ya mana mungkin dia lapar kan? Lanjut lagi Matius 8 ayat 24. Matius 8 ayat 24. Dikatakan di situ sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, di sini Yesus tidur, dia mengantuk. Ya tanda-tanda ngelapar, tanda-tanda ngantuk, dilahirkan, itu berarti tanda bahwa dia adalah seorang manusia sejati. Jadi tidak perlu lagi kita perdebatkan Yesus ini benar-benar manusia atau bukan. Ya Yesus udah pasti 1000% dia manusia. Lukas 22 ayat 44. Lukas 22 ayat 44 dikatakan di situ, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi dia bisa mengalami kesakitan pada waktu dia mengalami semacam kegentaran karena akan menghadapi penyalipan itu ya. Yesus meneteskan keringat, bahkan keringatnya seperti darah yang keluar. Bukan seperti lagi, memang darah keluar dari keringatnya. Nah, kalau kita lihat 4 ayat ini, 4 bukti ini aja sudah menunjukkan bahwa Yesus ini benar-benar manusia. Tapi memang ada ajaran-ajaran sesat yang sempalan itu ya dari Kristen itu yang mengatakan bahwa Yesus ini tidak mungkin dia adalah Allah yang jadi manusia. Tidak mungkin dia manusia. Kenapa? Karena menurut mereka manusia, tubuh manusia ini jahat. Itu sebenarnya pandangan itu berasal dari ajaran Plato. Plato seperti yang saya sudah jelaskan kemarin ya, Plato ini dia memiliki ideologi yang mana dia mengatakan Allah itu absolut. Absolut dan materi tubuh kita ini jahat. Jadi tidak mungkin Allah yang absolut, Allah yang luar biasa itu menjadi manusia. Karena kalau dia jadi manusia, maka dia sebenarnya sudah menjadi materi yang jahat gitu loh. Dan inilah yang dipahami sebenarnya sama saudara-saudara kita yang mana mereka berpikir materi jahat, jadi Allah nggak mungkin jadi manusia.
Tapi dalam ajaran Kristen jelas Yesus adalah manusia, udah nggak perlu diperdebatkan lagi. Kalau kalian ngomong Yesus itu cuman manusia, ya memang Yesus manusia. Tapi ada ayat-ayat yang melimpah di dalam Alkitab yang menunjukkan Yesus tidak hanya manusia, guys. Yesus juga dia adalah Allah. Allah 100% ya, bahkan 1000% ya kan. Dia itu benar-benar Allah. Nggak perlu kalian pertanyakan lagi di mana ayatnya ya. Udah kita bahas aja. Ayatnya banyak. Kita lihat Yohanes 13 ayat 13 ya. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Sebenarnya ada 7 ayat. Ada 7 ayat yang ada 6 ayat yang saya bisa sampaikan di sini. Cuman kalau kita waktu durasi ya kemungkinan saya nggak akan bahas semua. Tapi saya akan bahas beberapa hal yang penting. Yohanes 13 ayat 13 ya dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus mengakui dirinya sendiri bahwa benar yang kamu katakan bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Kata Tuhan di situ yang dipakai adalah kurios. Nah, ini yang selalu dipertanyakan. Loh, itu kan kurios, itu bisa berarti Tuhan dong. Lah sekarang logika kalian, kalau kalian pakai ya, orang Jawa aja menyebut Tuhan itu dengan sebutan Gusti. Gusti Yesus, Gusti Allah, Gusti, dan Gusti. Padahal kata Gusti ini kan disematkan untuk raja kan. Tapi kenapa kata itu dipakai untuk Tuhan? Ya memang kata itu dipakai dalam penghormatan kepada Tuhan, sama dengan kata Tuhan kurios. Kurios juga memakai kata Tuhan. Bahkan terjemahan kata Tuhan dalam perjanjian lama ya, coba perhatikan, dalam perjanjian lama itu juga memakai kata kurios gitu loh. Jadi nggak perlu dipermasalahkan ketika Yesus mengatakan aku ini memang adalah seorang guru dan aku adalah Tuhan. Loh, emangnya ada dalam Alkitab pengakuan yang mengatakan bahwa dia itu bukan kurios tapi theos? Loh, ada bosku. Coba kita lihat Yohanes 20 ayat 28 ya. Yohanes 20 ayat yang ke-28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, ya kurios dan ya theos. No, ada Tuhanku dan Allahku, kurios dan theos. Jadi ketika Thomas mengatakan ya Allahku, ya Tuhanku, apakah Yesus bilang gini, oh no, kamu gak boleh bilang aku theos dong, gak boleh kamu bilang aku Allah, karena aku ini bukan Allah. Yesus kan harusnya ngomongnya gitu. Tapi di ayat 29 dia bilang gini, kata Yesus kepadanya, kepada siapa? Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, berbahagia mereka yang melihat, tidak melihat namun percaya. Kamu aja melihat kamu percaya. Berbahagia nggak melihat tapi percaya. Itu menandakan bahwa Yesus yang mengatakan benar, aku ini ya Allah dan ya Tuhan gitu loh. Nah, jadi ayat dalam Alkitab tuh banyak banget yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Salah satunya juga Petrus ketika ditanya, menurutmu siapa aku? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Anak Allah, saya sering jelaskan bahwa anak Allah ini berarti Allah. Yesus mengatakan benar, yang mengatakan itu bukan berasal dari yang lain tapi berasal dari Allah. Ya karena memang Yesus benar-benar dia adalah Tuhan. Yesus mengakui juga dirinya seperti itu. Jadi ayat dalam Alkitab tuh banyak yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah 100% dan dia adalah manusia juga 100%. Sekarang yang menjadi pertanyaan kan, loh kenapa kalau Yesus Tuhan, kenapa dia harus jadi manusia? Iya kan? Ya kenapa nggak dalam melakukan misi itu nggak Paulus aja? Kenapa nggak Abraham aja, nggak Ishak aja, kan cukup itu manusia yang diutus itu. Kenapa harus Allah sendiri yang jadi manusia? Kita lihat ya, kenapa harus Allah sendiri yang jadi manusia? Lukas 9 ayat 22, kita buka ya. Lukas 9 ayat 22, buka Alkitab teman-teman semuanya. Lukas 9 ayat 22, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi tujuan Allah menjadi manusia adalah supaya dia menderita, mati, dan kemudian dia bangkit
pada hari ketiga. Ini adalah satu paket keselamatan yang diberikan oleh Tuhan melalui penyaliban Yesus Kristus. Jadi Yesus tujuannya jadi manusia adalah supaya dia bisa disalibkan dan kemudian itu menjadi kurban untuk penebusan dosa. Nah kalau Allah nih ya nggak jadi manusia, kemudian dia mau disalibkan, bisa nggak? Bisa nggak Allah itu mau disalibkan kalau dia bukan manusia? Ya nggak bisa dong. Nah Allah itu transenden, nggak tahu kita wujudnya apa. Contohnya Roh Kudus lah, Roh Kudus yang diutus supaya dia Roh Kudus disalibkan, bisa nggak? Ya nggak bisa dong. Bagaimana caranya Roh Kudus disalibkan? Roh, kamu pakai paku, tok 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 tok, tembus. Namanya roh, benar? Nah, tapi kalau kita lihat di sini bagaimana ketika Yesus Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus itu, dia disalibkan, bisa. Dia 100% manusia. Jadi jalan satu-satunya supaya Allah bisa menebus dosa, satu-satunya jalan adalah dia harus jadi manusia. Dia tidak mungkin dalam wujudnya roh, nggak mungkin. Tapi harus jadi manusia. Loh, kenapa nggak yang disalibkan yang lain aja? Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa harus Tuhan? Kan bisa aja Abraham, Petrus, Yudas jadi kurban begitu loh. Kenapa kok harus Allah sendiri yang repot-repot datang ke dunia harus jadi manusia begitu loh? Kenapa nggak diutus aja salah satu nabi disalipin gitu kan untuk korban? Ya nggak bisa dong. Semua manusia itu berdosa. Dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua manusia itu berdosa. Tadi kan ditanya, kalau menurutmu siapa manusia tidak berdosa? Dalam Kristen semua manusia berdosa. Semua nabi berdosa. Yang tertulis dalam Alkitab semuanya berdosa. Contohnya, Abraham, dia tipu salah seorang raja. Dia mengatakan bahwa istrinya Sarai itu adiknya. Sehingga adiknya ini, yang pengakuan Abraham adiknya, diambil istri sama raja itu. Dan Abraham kebingungan. Waduh, bagaimana istriku kok diambil jadi istri orang lain ya? Karena dia mengaku bahwa dia adalah adiknya. Bohong, dia dosa. Bener gak? Nah sekarang kalau kita lihat lagi kisah dalam Alkitab, saudaranya Abraham namanya Lot, ponakannya tuh. Apa dosanya Lot? Lot itu dia pada waktu itu setelah dari Sodom dia pergi ke salah satu tempat dan di situ dua anak perempuannya dia memberikan minum kepada Lot dan kemudian anaknya ini tidur bersama dengan Lot. Besoknya bapaknya kasih minum lagi, kemudian adiknya tidur lagi sama bapaknya dan melahirkan bangsa Moab dan juga bangsa Amnon. Bangsa Amon dan Moab ini hasil dari inses, kawin sedarah antara bapak dengan anak kandungnya. Bayangkan, kenapa kok Alkitab menulis secara jujur dosa-dosa orang-orang tokoh-tokoh yang dalam Alkitab, supaya tahu bahwa semua manusia itu berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Daud dia berdosa. Dia suka sama cewek cantik namanya Bathsheba. Padahal bukan cewek ya. Dia sudah punya suami namanya Uria. Jadi Uria ini karena dia perang ya, si cewek ini, si Bathsheba ini akhirnya berselingkuh dengan Daud dan bahkan sampai mengandung. Kemudian Uria dia dirancang supaya Uria cepat mati dalam medan perang. Itu dosa, ditegur sama Tuhan. Bukan berarti kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Daud. Enggak. Tapi Alkitab menulis secara jujur menjadi pembelajaran untuk kita tidak melakukan itu. Dan juga menunjukkan bahwa semua manusia di dunia ini berdosa. Jadi tidak mungkin manusia berdosa ini menjadi kurban yang sempurna untuk menebus dosa manusia. Nah, sekarang kalian harus tahu kenapa kok harus ada kurban untuk menebus dosa manusia loh. Dalam perjanjian lama, terutama kitab Imamat nih, semua orang yang berdosa supaya dosanya diampuni, disucikan harus ada namanya kurban. Iya kan? Burung tekukur, domba, dan lain-lain. Karena apa? Dosa harus digantikan dengan pengorbanan darah. Itu yang Tuhan mau.
Nah, sehingga dalam penyelamatan manusia harus ada kurban yang sempurna ini yang dipersembahkan pada Allah. Oleh Allah sendiri yang mengorbankan sesuatu yang sempurna. Nah, satu-satunya jalan supaya manusia itu bisa dikurbankan dan manusia ini sempurna adalah Allah sendiri yang jadi manusia, cuy. Ketika Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia, kemanusiaan Yesus itu manusia, anggap aja manusia yang harusnya berdosa ini ya, tubuh manusia ini berdosa. Tetapi karena tubuh manusia itu yang roh di dalamnya itu adalah Allah sendiri, maka Yesus ini tidak berdosa. Karena dia adalah Allah. Memang secara fisik manusia yang fana gitu kan. Tetapi kan dalam keseluruhan dirinya, dia itu kan Allah gitu. Yang jadi manusia dalam pribadi Yesus itu. Jadi tidak mungkin Yesus berbuat dosa. Ini yang tertulis dalam Ibrani 4 ayat 15. Coba buka Ibrani 4 ayat 15. Mana Ibrani 4 ayat 15 ya? Oke, ini. Ibrani 4 ayat 15. Dikatakan sebab imam besar yang kita punya ini Yesus Kristus ya. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi di ayat ini jelas menunjukkan bahwa Yesus ini sama dengan manusia, benar-benar manusia. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena keseluruhan dirinya adalah Allah. Sehingga tubuh materi yang fana ini, karena Allah yang memiliki tubuh ini jadi kudus. Loh, kok bisa? Lah, kok bisa seperti itu? Saya tanya, ketika Musa dipanggil sama Allah untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, pada waktu itu Allah menunjukkan diri kepada Musa dalam wujud apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Coba baca Alkitab. Tuhan menunjukkan dirinya dalam semak duri, ya kan? Semak duri yang ada api tapi tidak terbakar. Semak duri, cuy. Semak duri di situ, dan kemudian dipanggillah Musa datang kemari. Dan kemudian Musa mau melihat Allah dalam pada waktu itu. Dan kemudian mau datangi semak duri itu. Tapi apa yang dikatakan Allah? Musa, tanggalkan kasutmu, tanggalkan alas kakimu, sebab tanah yang kamu injak ini adalah tanah yang apa? Kudus. Kudus. Loh, kok bisa? Karena Allah ada di situ, maka tanah semak duri itu, semak duri cuy. Kemudian semak durinya itu jadi kudus. Karena Allah di situ gitu loh. Kalau di situ ada kamu, di situ nggak jadi kudus, ya kudis gitu loh. Tapi karena Allah yang ada di situ, maka kudus. Sama dengan tubuh manusia kita ini. Orang kalau tubuh Yesus Kristus itu memang manusia ya, sejati ya. Tetapi kan Allah yang menguasai sepenuhnya tubuh manusia ini. Ya dia jadi kudus dong. Loh, semak duri aja jadi kudus, apalagi manusia guys. Jadi satu-satunya cara supaya ada satu manusia yang menjadi kurban yang sempurna, yang kudus, tanpa cacat, tanpa dosa, satu-satunya adalah Allah sendiri yang ada dalam tubuh manusia itu. Jadi Allah sendiri yang jadi manusia. Sehingga kemanusiaannya ini dijaga tanpa cacat, tanpa dosa. Ya kan? Ya tapi kalau ada orang yang kerjanya membunuh, ya pasti dia berdosa dong. Kerjaannya kawin cerai, ya pasti dia berdosa dong. Punya istri banyak, ya gak mungkin gak berdosa. Pasti berdosa dong. Yesus satu-satunya manusia tanpa dosa. Makanya kenapa kita sebagai orang Kristen ini percaya pada Yesus. Karena dia adalah kurban yang sempurna, yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Ya, inilah iman kami, iman kepercayaan kami, dan semua tercatat dalam Alkitab, bukan asumsi. Silakan putar ulang kembali video ini, lihat ayatnya satu-satu, buka ayatnya, baca di situ, maka engkau akan percaya Kristus dan meninggalkan iman kamu yang sekarang.
Ya, doakan aja, Ci. Oke, terima kasih. Nggak usah nonton video ini kalau menurut Anda video ini nggak penting. Tapi kalau nonton video ini, ya mudah-mudahan kamu dapat kasih karunia berasal dari Tuhan Yesus Kristus untuk kalian semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you.